Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa man walah. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah. Wa atama bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalul nikmah. Allahumma shalli wa barik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawmikillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala bihil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man sakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati wa man raghiba sunati an asmili wa rahitu jannah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Hadratal mukaramin, sayyidul kiram, wal muhtaram, para alim, para sesepuh, bini sepuh, hadirin undangan yang berbahagia, wabil khusus sahibul hajat, sahibus syukur, keluarga besar Bapak Hanafi, yang insya Allah siang ini senyum beliau Bapak Hanafi sangat luar biasa karena bahagia. Yang pertama, beliau telah menggugurkan kewajiban sebagai orang tua untuk mewujudkan cita-cita pribadi dan keluarga, yakni menikahkan anak. Yang kedua, alhamdulillah bersyukurnya beliau 3 hari ini tidak turun hujan. Masyaallah. Insyaallah nanti setelah rangkaian acara selesai mudah-mudahan hujan. Karena hujan insyaallah bersama rahmatnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga senantiasa lisan kita ini kita basahi dengan zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih alhamdulillahi rabbil alamin bi nikmatil iman wal islam wal hidayah wal karamah wal maunah. Telah banyak Allah curahkan kenikmatan serta karunia hingga yakin insyaallah hingga yakin ada dalam hati kita bahwa ketetapan Allah yang terbaik telah Allah limpahkan kepada keluarga besar Bapak Hanafi, sehingga mungkin mulai tadi pagi sudah ijab kabul. Dan hari ini, siang ini, kita laksanakan tasakuran, walimatul urus. Tasakuran dalam arti untuk memuja dan memuji Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana tertuang dalam kalamnya, Allah berfirman, "Waman sakara fa inna ma yashkuru li nafsi, waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Wakila artinya, sungguh siapa yang pandai bersyukur, maka bersyukurnya itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Namun barang siapa yang kufur, sungguh Allah maha kaya lagi maha mulia. Masya Allah, sedikit sebagai cambuk buat hati kita, terlebih buat kita dan buat mempelai berdua. Kita yang sudah mengarungi perjalanan bahtera rumah tangga, mudah-mudahan ayat yang Al-Fakir sampaikan bisa menjadi cambuk buat meraih atau predikat yang sudah baginda Nabi Muhammad SAW dambakan buat umatnya, yang memiliki keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Walakin kadabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun.
Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Namun kebanyakan mereka ingkar, mendustai ayat-ayatku, kata Allah, maka aku berikan azab ataupun cobaan agar mereka kembali padaku. Kalaulah kita merenung dan bertafakur, bagaimana ayat ini bisa menjadi modal buat nambah keimanan kita di dalam meraih predikat keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Insya Allah khususnya buat mempelai berdua, kalau ayat ini dijadikan sebagai cambuk, sebagai senjata, tepat dan pastilah akan terwujud apa yang menjadi harapan kedua orang tua. Orang tua kandungmu Mas Muhammad Rosi, mertuamu Mas Muhammad Rosi, dan juga orang tua kandungmu Mbak Risa, kedua mertuamu Mbak Risa, pastilah berharap keluargamu nanti menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Maka insya Allah ayat ini tadi kalau panjenengan lakukan, bagaimana kedua pribadi untuk meraih predikat keluarga sakinah, mawadah, warahmah, tidak lain dan tidak bukan hanya dengan cara mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan ketakwaan, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dalam konteks berumah tangga. Laksanakan dengan niat yang tulus bahwa perjalanan pernikahan ini adalah ibadah, bahwa perjalanan pernikahan ini ada dua keutamaan yang Allah turunkan. Kalau Mas Muhammad Rosi nanti setelah pernikahan ini dalam perjalanan rumah tangga mendapatkan Mbak Risa menjadi istri yang solehah, niscaya Mas Muhammad Rosi akan ditempatkan di dalam tempat manzilah kedudukan raja yang dimuliakan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau ketepatan nanti dalam perjalanan rumah tangga Mas Muhammad Rosi mendapatkan istrinya kurang solehah, niscaya kalau sabar, mendidik, membimbing, mengarahkan kepada tuntunan sunnah Rasulullah SAW, niscaya Mas Muhammad Rosi mendapatkan kedudukan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita yang sudah menjalani kehidupan bahtera rumah tangga, kalau kita bersabar mendapatkan istri yang kurang baik, kurang solehah, kita ikhlas dan kita bimbing istri kita menuju keridhaan Allah, niscaya predikat kita sebagai suami diletakkan setingkat, sederajat sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau istri kita solehah, nurut, manut kepada suami, insya Allah melek moto suami sudah dilayani sama istri. Mau tidurnya suami dilayani sama istri, surga dunia bagi suami. Masya Allah. Begitu pula kedudukan seorang istri yang solehah, yang pinter, yang cerdas menjalani perintah Allah sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah dalam konteks berumah tangga, niscaya suami panjenengan, suamimu akan menjadi sebaik-baik pemimpin dalam rumah tangga. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulin an ra'iyatihi. Sebaik-baik kalian ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Mas Muhammad Rosi, nasihat ini bukan serta-merta nasihat buat pribadi panjenengan, tetapi buat kita semua. Insya Allah kita sebagai pemimpin keluarga, kalau betul-betul kehidupan rumah tangga ini kita jalani dengan sesuai tuntunan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana beliau menyampaikan di hadapan para sahabat, man ahya sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sungguh orang yang menghidupkan sunnahku sebenarnya mereka mencintaiku, kata Rasulullah, dan barang siapa yang mencintaiku maka sesungguhnya mereka kelak akan bersamaku di surga. Insya Allah dalam konteks berumah tangga, kalau suami
mencari nafkah dengan cara yang halal, cara yang baik, hasilnya diserahkan kepada istri, tidak usah dipungut sedikit pun, diselip-selipkan ke dompet, serahkan semuanya kepada istri. Insya Allah panjenengan tidak usah minta kepada istri, ya istriku jadilah kamu istri yang baik, tidak usah minta seperti itu. Tetapi dengan uswatun hasanah, dengan keteladanan yang baik, niscaya istrimu akan menjadi yang baik, karena dididik oleh Allah, dibimbing oleh Allah menjadi pendamping suami yang baik. Begitu pula istri, setelah diberikan nafkah dari hasil yang halal, cara yang halal, maka kewajiban sebagai istri menjaga harta benda, derajat pangkat kedudukan, serta kekurangan-kekurangan suami ditutup rapat-rapat, disimpan rapat-rapat, sampaikan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, nyambung kepada Rasulullah, solawati rezeki, jalan pekerjaan suami disolawati, perbanyak solawat. Insya Allah perjuangan istri untuk mendukung suami di dalam berjuang mencari nafkah akan dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sangat tepat sekali dalam setiap acara walimah atau walimatul khitan, walimatul urus. Ini sudah menjadi adab, menjadi tradisi. Ada sholawat yang mengiringi kita. Ingat ikhwani rahmati Allah SWT, sholawat walaupun dengan lirik-lirik Banjari atau Al-Jiduri, ini adalah amalan sholawat yang mulia. Yang amalan ini Allah Jalla Jalaluh yang mengajarkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah beserta para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawat dan bersalamlah kepada baginda besar Muhammad SAW. Konteks ini, bersolawat ini nyambungnya hati kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah untuk meraih ridhonya Allah. Insya Allah kalau diaplikasikan dalam kehidupan rumah tangga tadi, suami bekerja di luar rumah, di kantor ataupun di kerjaan aktivitas apapun, istri bekerja di rumah, tidak usah ikut kerja yang berat-berat, putar tasbih yang banyak, sholawat yang banyak, zikir yang banyak dengan Ismul Adzam, ya Fatah ya Rojak, ya Fatah ya Rojak, ya Ghaniyu ya Mugni, ya Ghaniyu Mugni, ya Tawaf ya Rojak. Insya Allah suami panjenengan yang kerja walaupun kerjaannya sepele, insya Allah yang dicari itu keberkahan, yang dicari itu ridhonya Allah. Niscaya insya Allah. Ini doanya para sesepuh yang hadir ini juga, karena sudah di dalam hatinya sudah terpantik, Ilahi Rabbi anta maksudi waridhoka matlubi antini mahabatak. Hanya Allah tujuannya. Orang tua panjenengan berdua ini hanya Allah yang dituju, kepengin anaknya sakinah mawaddah warahmah. Orang tua ini, ya Allah, moga-moga anakku semuanya ini dalam mengarungi kehidupan rumah tangga penuh dengan ridhomu. Allah yang dituju, hanya ridho Allah yang diharapkan. Dan nanti ketika sudah semuanya purna dalam menjalani kehidupan yang fana, mudah-mudahan catatan amal ibadah kita, baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga ataupun dalam aktivitas apapun, mudah-mudahan catatan amal kita diberikan oleh Allah langsung melalui rahmatnya Allah di tangan kanan kita dapatkan, dan ridho Allah bersama kita, dan kita akan bersama baginda besar Muhammad SAW meraih surganya Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit yang Al-Fakir sampaikan, yang pertama bisa menjadi modal bagi ketua mempelai, mudah-mudahan bisa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan juga buat kita semuanya, mudah-mudahan bukan hanya nasihat yang baik, tetapi uswatun hasanah, tauladan yang baik buat anak-anak kita, agar kita selamat dunia dan selamat akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naron. Mudah-mudahan diri kita bisa mengambil bagian dakwahnya baginda Muhammad SAW untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksanya Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.